Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari dengan stambuk A32124-051. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan hukum tata negara. Sebelum saya menjawab beberapa pertanyaan, saya akan menjelaskan sedikit apa itu hukum tata negara. Hukum tata negara adalah cabang hukum yang mengatur struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara serta hubungan antar negara dan individu. Ini mencakup prinsip-prinsip dasar yang mengatur pemerintahan dan menjamin hak-hak serta kebebasan substantif warga negara. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai apa itu hukum tata negara. Selanjutnya saya akan menjawab beberapa pertanyaan. 1. Bagaimana efektivitas sistem check and balance dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia? Sistem check and balance di Indonesia dirancang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dengan membagi kekuasaan antar 3 cabang pemerintahan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur sistem ini, di mana masing-masing cabang memiliki kemampuan untuk mengawasi dan mengontrol yang lainnya. Contohnya, Presiden dapat mengajukan RUU ke DPR, mengeluarkan peraturan pemerintah, mengangkat dan memberhentikan menteri, serta memberikan grasi dan rehabilitasi. Efektivitas sistem check and balance di Indonesia masih menjadi perdebatan. Meskipun dirancang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, beberapa kritikus berpendapat bahwa sistem ini telah melemah karena faktor-faktor seperti korupsi politik, kurangnya partisipasi publik, dan pengaruh uang dalam politik. Pertanyaan kedua yaitu, apakah sistem pemerintahan presidensial yang diterapkan di Indonesia saat ini sudah efektif dalam mengatur pemerintahan? Baik, jawaban yang saya dapat yaitu efektivitas sistem pemerintahan presidensial di Indonesia masih menjadi perdebatan. Meskipun dirancang untuk memisahkan kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan, beberapa kritikus berpendapat bahwa sistem ini memiliki kelemahan. Argumen untuk efektivitas kejelasan kekuasaan. Sistem presidensial memberikan kejelasan tentang pembagian kekuasaan antara presiden dan parlemen. Presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang jelas, sementara parlemen memiliki kekuasaan legislatif. Argumen untuk ketidakefektifan kekuasaan presiden yang besar. Sistem presidensial di Indonesia seringkali dikritik karena memberikan kekuasaan yang besar kepada presiden. Hal ini dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan dan kurangnya transparansi. Pertanyaan ketiga yaitu, apakah negara-negara yang menganut sistem kerajaan itu tidak menggunakan hukum tata negara? Jika memang tidak, apakah ada hukum lain yang digunakan oleh negara yang menganut sistem kerajaan untuk mengatur struktur pemerintahan? Baik, dari jawaban yang saya dapatkan yaitu negara-negara yang menganut sistem kerajaan tetap menggunakan hukum tata negara untuk mengatur struktur pemerintahannya. Hukum tata negara mengatur hubungan antara negara dengan warganya, serta mengatur organisasi dan fungsi lembaga-lembaga negara. Meskipun sistem pemerintahannya berbeda, prinsip-prinsip hukum tata negara tetap berlaku untuk mengatur struktur pemerintahannya seperti pembagian kekuasaan, hak dan kewajiban warga negara, dan proses pengembalian kekuasaan. Contohnya di Inggris. Meskipun memiliki raja, Inggris memiliki sistem pemerintahan konstitusional dengan parlemen yang kuat. Hukum tata negara Inggris mengatur peran raja, parlemen, dan lembaga peradilan serta hak-hak warga negara. Pertanyaan keempat yaitu, bagaimana hubungan antara prinsip kedaulatan rakyat dengan praktik demokrasi di Indonesia dalam konteks hukum tata negara? Baik, jawaban yang saya dapatkan yaitu hubungan kedaulatan rakyat dengan demokrasi, pemilihan umum. Kedaulatan rakyat diwujudkan melalui pemilihan umum, di mana rakyat
memilih wakil-wakil mereka untuk duduk di lembaga legislatif dan eksekutif. Pemilihan umum yang bebas, adil, dan jujur merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya kedaulatan rakyat. Selanjutnya ada praktik demokrasi di Indonesia. Sistem pemilihan umum. Indonesia menggunakan sistem pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa suara rakyat dapat terwakili dalam pemerintahan. Selanjutnya soal kelima. Bagaimana peran hukum tata negara dalam mengatasi konflik-konflik terjadi di negara kita saat ini? Jawabannya yaitu peran utama hukum tata negara. Penyelesaian sengketa. Hukum tata negara menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa seperti melalui pengadilan, mediasi, atau arbitrase. Contohnya, konflik antara lembaga negara dapat diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi. 2. Jaminan hak asasi manusia. Hukum tata negara menjamin hak-hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan hak untuk mendapatkan keadilan. Hal ini membantu mencegah konflik yang dipicu oleh penyelenggaraan hak asasi manusia. 3. Ada regulasi dan tata kelola. Hukum tata negara mengatur tata kelola pemerintahan dan memberikan kerangka hukum yang berbagai bidang seperti lingkungan, sumber daya alam, dan ekonomi. Regulasi yang baik dapat membantu mencegah konflik yang dipicu oleh ketidakadilan atau ketidakpastian hukum. Soal yang terakhir yaitu nomor 6. Pertanyaannya, apa dasar filosofi yang mendasari pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan dan apakah pembagian ini selalu mencerminkan keadilan dan kebenaran? Baik, jawaban yang saya dapatkan yaitu filosofi pembagian kekuasaan. 1. Prinsip trias politika. Konsep ini yang dikemukakan oleh Montesquieu memisahkan kekuasaan negara menjadi 3 cabang: legislatif, membuat undang-undang; eksekutif, melaksanakan undang-undang; dan yudikatif, mengadili pelanggaran hukum. Tujuannya adalah agar tidak ada satupun lembaga yang memiliki kekuasaan mutlak dan dapat mengontrol satu sama lain. 2. John Locke. Filsuf ini menekankan pentingnya hak-hak individu dan kedaulatan rakyat. Pembagian kekuasaan bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan mencegah pemerintahan yang otoriter. Selanjutnya, apakah pembagian kekuasaan selalu mencerminkan keadilan dan kebenaran? Jawaban yang saya dapatkan, tidak selalu. Pembagian kekuasaan tidak selalu menjamin keadilan dan kebenaran, serta adanya korupsi. Lembaga pemerintahan bisa saja korup dan menyalahgunaan kekuasaan meskipun ada pemisahan kekuasaan. Dan terakhir yaitu ketidakseimbangan kekuasaan. Kadang-kadang satu lembaga memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada yang lain, sehingga terjadi ketidakseimbangan. Pengaruh politik. Keputusan politik bisa berpengaruh proses pengambilan keputusan di lembaga pemerintahan meskipun ada pemisahan kekuasaan. Itulah tadi sedikit penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.